Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Oh, Mas Gilang, silakan masuk, Mas. Silakan masuk. Mas Gilang. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Dari kelas Dari kelas. Berangkatnya jam berapa tadi pagi? tadi jam 7 Pak. Jam 7 pagi, Mas Gilang. Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Sudah sarapan. Oke, Mas Gilang. Alhamdulillah keadaan kita baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Mas Gilang sudah sarapan? Sudah. Sudah. Tidak ada halangan ya? Tidak ada apa-apa ya dalam perjalanan menuju sekolah? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, Mas Gilang, pada kesempatan pagi hari ini, kira-kira Mas Gilang tahu nggak tujuannya Mas Gilang Pak udah panggil di sini? Mas Gilang, saya masukkan ke ruang BK. Apa ya Pak? Nah, tentu saja Mas Gilang bertanya-tanya ya. Ya. Nah, karena mungkin saking banyaknya masalahnya, Iya. saking banyak masalah atau saking sedikitnya masalah hingga masuk ke sini. Nah, intinya Pak Mas Gilang masuk ke ruang BK ini saya panggil tujuannya untuk mencari solusi ya. Iya. Ya, nah, untuk dalam mencari solusi ini nanti kita akan melaksanakan konseling individu Mas Gilang. Iya. Nah, konseling individu apa? Yaitu suatu proses antara konselor atau guru BK dengan konseli atau klien yang sedang mengalami masalah atau mengalami kendala. Tujuannya apa? Dengan tujuan untuk mencari solusi, untuk mencari jalan keluar. Nah, perlu diketahui Mas Gilang ya, dalam proses konseling individu ada beberapa asas ya. Jadi Mas Gilang tidak usah takut. Yang pertama, asas kerahasiaan. Dalam proses konseling individu nanti, jadi yang kita obrolkan di sini ya, yang Mas Gilang utarakan ke Pak Huda dan yang Pak Huda utarakan ke Mas Gilang, ini kita yang tahu cuma kita berdua. Jadi Mas Gilang kerahasiaannya tetap terjaga, Pak Huda pun juga sama. Ini namanya asas kerahasiaan. Jadi nggak usah takut Mas Gilang nanti utarakan apa yang jadi kendala Mas Gilang. Ya. Iya. Yang kedua, dalam konseling individu ada namanya asas kesukarelaan. Nah, terima kasih Mas Gilang sudah datang ke sini dengan sukarela. Ya, dengan sukarela. Nah, tanpa paksaan. Mas Gilang ke sini terpaksa apa enggak? Iya. Ya, dengan sukarela ya. Iya. Hati lapang dada ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi dengan Mas Gilang sukarela masuk ke ruang BK nanti akan mempermudah proses kita dalam konseling individu dan akan lebih mudah dalam mencari solusinya. Yang ketiga, di dalam konseling individu itu ada namanya asas keterbukaan. Nah, ini yang penting sekali. Sebelum kita melanjutkan, Mas Gilang di konseling individu nanti harus terbuka. Segala sesuatu pertanyaan yang Pak Huda utarakan ke Mas Gilang, Mas Gilang harus terbuka, tidak boleh berbohong atau menutupi. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sukarela, Sukarela. terbuka, Terbuka. nah, bisa menjaga rahasia. Bisa. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah Mas Gilang memahami, langsung saja ya kita akan melakukan konseling individu. Nah, yang pertama, apakah benar Mas Gilang melakukan atau melakukan sembunyi rokok dengan cara sembunyi?
Karena ini saya ada dapat informasi dari wali kelas, Mas Gilang sering tidak aktif masuk sekolah, satu. Yang kedua, Mas Gilang terdapat merokok. Apakah ini benar? Benar, Pak. Benar. Nah, Mas Gilang mempunyai mimpi yang besar nggak? Punya. Punya. Nah, dari mimpi Mas Gilang membutuhkan biaya nggak? Betul. Butuh biaya dalam mencapai mimpinya. Butuh kan? Nah, Mas Gilang sekarang dalam proses belajar, ya kan? Uangnya sudah bisa mencari sendiri apa dari orang tua? Dari orang tua. Dari orang tua. Nah, padahal Mas Gilang masih punya impian yang tinggi dan itu membutuhkan biaya. Nah, sekarang kalau Mas Gilang itu mau merokok, kira-kira yang dibuat untuk beli rokok itu uangnya siapa? Orang tua. Orang tua. Berarti dari uang saku dibelikan rokok. Iya. Nah, terus Mas Gilang pernah pikir enggak? Kira-kira setelah saya lulus dari tahapan sekolah ini, kan mau melanjutkan untuk mencapai impian, kan membutuhkan biaya. Kenapa tidak ditabung, kok malah dibelikan rokok? Pernah berpikir seperti itu enggak? Pernah, Pak. Terus hal-hal apa yang mendasari Mas Gilang itu merokok? Sedikit adanya masalah yang saya tidak bisa bicarakan ke orang lain dan saya ingin meluapkan itu merokok. Oh, berarti Mas Gilang merokok karena ingin ibaratnya melepas penat dari pikirannya Mas Gilang Ya. dengan cara merokok. Nah, dengan hisapkan rokok akhirnya penatnya hilang, masalahnya hilang, seperti itu. Terus selanjutnya Mas Gilang satu hari kira-kira Mas Gilang habis berapa? Itu satu bungkus, Pak. Hah? Satu bungkus. Satu bungkus berarti 12 biji ya, satu pak gitu ya. Itu habis tuh satu hari. Habis. Habis. Nah terus kadang berarti uangmu kan mencukupi enggak beli itu? Berarti kadang berarti mencuri orang tua. Enggak, Pak. Uang saku dari sekolah itu saya tabung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah terkumpul baru saya membeli. Oh gitu. Berarti hampir tiap hari itu habis 12 batang ya, atau satu pak itu ya. Iya. Mas Gilang kira-kira menurut Mas Gilang seberapa pengaruh enggak rokok itu terhadap kesehatan? Berpengaruh. Berpengaruh. Kenapa ketika Mas Gilang berrokok itu sudah mengetahui bahwasanya rokok itu berpengaruh pada kesehatan, Mas Gilang masih melaksanakan? Karena alasan yang tadi saya bicarakan, karena ada suatu masalah, Pak. Salah. Nah mungkin Mas Gilang pernah berpikir bisa mempertimbangkan antara masalah ini dengan kesehatan? Kadang terpikir, kadang enggak. Kadang terpikir, kadang enggak. Nah, coba Mas Gilang sebutkan apa saja yang bisa rokok membahayakan terhadap kejiwaan kita, kesehatan kita. Apa saja ya? Pertama, Yang kamu ketahui menyebabkan penyakit jantung. Terus menyebabkan kanker. apa lagi? Sudah. Nah, udah tambahin ya. Ya. Selain itu menyebabkan paru-paru, asma, impotensi. Nah, masih banyak sekali. Nah, Mas Gilang dengan ini kira-kira bisa membandingkan manfaat dengan madharat dari rokok tersebut. Bisa berangan-angan enggak?
bisa. Kira-kira masih banyak manfaatnya apa masih banyak madarahnya? Menurutnya Madarahnya. Nah, kira-kira Mas Gilang, setelah Mas Gilang sudah tahu, ya sudah tahu manfaat dan madarahnya, selanjutnya langkah Mas Gilang, kira-kira Mas Gilang akan melakukan apa terhadap rokok? Masih menjalankan atau eh, apa namanya? Mas Gilang masih tetap bertahan dengan melakukan rokok sebelum-sebelumnya atau gimana? sebenarnya ingin berhenti, Pak. Terus apa? Namun terkadang masalah itu kembali datang kepada saya dan fase itu terus berulang-ulang. Mungkin bisa disebutkan masalahnya apa? Masalah dengan teman atau masalah keluarga atau masalah dibully teman dan sebagainya. Kira-kira Mas Gilang sekali ada untuk menjelaskan. Sekarang apa? Kira-kira apa yang menjadikan Mas Gilang kok sedemikian masalah bisa menjadikan sampai melakukan merokok? Saya jelaskan. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, kurang mendapatkan kebahagiaan seperti teman sebaya saya. Ya. Dan ketiga itu ada masalah pada teman, namun saya tidak ingin melakukan kepada dia. Terus satu karena kurang kasih sayang dari orang tua. Iya, Nah, mungkin Mas Gilang bapak ini masih ibunya masih. masih. Nah, karena Mas Gilang mendekatkan diri kepada mereka. Saya selalu ingin untuk mendapatkan perhatian dari mereka dan ingin mendekatkan diri saya kepada mereka. Namun mereka selalu sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan. Untuk mencukupi biaya hidup ya. Iya. Jadi, mungkin dari situ Mas Gilang juga harus berpikir ya, karena kita harus juga sebagai anak, mungkin Mas Gilang juga harus bisa menyadari karena mereka sibuk itu karena mencari dana pendidikan untuk kita. Jadi Mas Gilang, jadi jangan sampai seperti itu terus langsung diluapkan pada jalan yang salah ya. Jadi bisa dibicarakan dengan baik-baik, terus Mas Gilang bisa mempertimbangkan ya, jangan terus tidak mendapatkan kalau ketemunya dengan orang tua, jam-jam ketemu dengan orang tua jam berapa? Jam-jam bertemu itu kadang siang Ya. jam 1 sampai jam 4. Jam 4. Nah, mereka pulang ke rumah istirahat sebentar, habis itu pergi kerja lagi. Berarti jam 1 siang Ya. ketemu, terus langsung ke jam 1 siang sampai jam 4 sore Ya. itu ketemu. Setelah itu jam 4 sudah kerja lagi, pulang lagi ya. Iya. Oh gitu. Berarti jarang ketemu orang tua ya. Kalau pagi kan di sekolah ya Mas Gilang. Iya. Berarti ketemu lagi pagi sekitar jam 7 itu ya. Setelah Iya. itu sudah nggak ketemu lagi, ketemu jam 1. Setelah itu jam 4 sudah tidak sama orang tua lagi. Nah, ya, jadi Mas Gilang ini sedikit evaluasi, bukan sedikit masukan. Mungkin kita harus sedikit menyadari karena orang tua juga seperti itu, karena mencari nafkah untuk kita, untuk pendidikan Mas Gilang. Terus yang selanjutnya karena teman sebaya, ya kan? Nah, dengan teman sebaya mungkin Mas Gilang juga harus pengertian, jadi bisa mengerti temannya itu kayak gimana. Jadi jangan sampai terlalu menyendiri, apalagi menyendiri terus diluapkan dengan hal-hal seperti merokok yang kurang positif ya. Nah, kalau bisa dihindari. Yang ketiga karena masalah apa tadi? Masalah yang saya dapatkan ketika di sekolah Ya. sama teman-teman.
Ya, karena teman-teman akhirnya kadang dibully, kadang diejek dan sebagainya. Karena Mas Gilang merasa insecure. Setelah insecure, Mas Gilang menyendiri dan meluapkannya dengan merokok. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira hal-hal yang sudah dialami Mas Gilang seperti itu baik enggak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Terus kenapa kok masih dilakukan? Karena dalam proses tadi saya tidak punya pilihan untuk menerapkan ke arah yang positif. Berarti belum ada kegiatan yang memang untuk menggantikan merokok tersebut. Ya. Mungkin Mas Gilang sudah mengikuti ekstra seperti volley, mengikuti. Nah, terus mengikuti rebana, Ya. terus mengikuti OSIS juga. Ya. Nah, ini kalau bisa, ini bisa menjadi apa ya, jembatan, satu loncatan untuk menghindar dari rokok. Jadi Mas Gilang ketika mendapatkan terkena masalah seperti itu dengan teman, orang kesehatan orang tua, Mas Gilang bisa beralih ya, untuk fokus ke kegiatan yang lain seperti fokus di rebana, ya ikut ekstra rebana, hingga sama menjalani. Kalau sudah terbiasa kan bakalan suka volley, terus setelah volley ikut kegiatan apa saja, tambah kegiatan ekstranya, di situ akan insya Allah akan bisa menghilangkan beban, sedikit menghilangkan masalah dari Mas Gilang. Dan Mas Gilang setelah itu tidak akan melakukan rokok lagi karena sudah mempunyai kegiatan yang ini. Tapi kalau Mas Gilang menyendiri, nah yang terjadi akan rokok, ya kan? Nah, kira-kira Mas Gilang, langkah apa yang Mas Gilang lakukan mulai besok bisa lakukan untuk tidak merokok? Kira-kira sanggup? Sanggup. Dan komitmen untuk tidak merokok. Ya. Terus seumpama ada teman Mas Gilang yang sudah ahli perokok dan tiba-tiba ketika kamu termenung dan ketika kamu sendirian, tiba-tiba temanmu datang mengajak kamu untuk merokok, apa yang kamu lakukan? Saya akan menolaknya dengan halus dan dengan nada yang normal dan tidak membentaknya. Sama seperti ini Mas Gilang, lah ayo kita rokok, gak ada yang mengetahui ya, atau ayo rokok di belakang kelas. Apa yang respon yang kamu lakukan? Aku mau pulang aja, soalnya masih ada acara atau ekskul sekolah. Terus umpama ada teman lagi datang lagi, ayolah Lang ikut merokok lah, gak masa cowok gak merokok gak gaul. Nah, apa yang kamu lakukan? Seperti tadi Pak, bakal mencari sebuah alasan untuk meninggalkan rokok ini. Meninggalkan apa dia? Ke arah yang positif seperti ekskul, mencari sistem lain, game contohnya. Main game, masih ke ekstra volley, Ya. fokus ekstra rebana dan sebagainya. Ya. Ya. Terus umpama ada lagi, Tetap bakalan untuk menolaknya dan memperingatinya untuk tidak mengajak saya. tidak mengajak saya. Oke. Terus setelah itu, ini sudah 3 teman ya. Ya. Ketika hal terburuk, teman sekelasmu mengajak, dan bahkan umpama ya ini, ketika ayahmu kan ayahmu rokok deh. Rokok. Nah, ketika ayahmu mengajak dan memperbolehkan kamu merokok, Saya tetap bakal berkomitmen untuk berhenti dan meninggalkan rokok. yakin?
Yakin. Jadi Mas Gilang sudah yakin sepenuhnya tidak untuk berhenti merokok ya. Ya. Nah, jadi siap untuk meninggalkan rokok, siap untuk tidak merokok. Dan Mas Gilang sudah tahu ya manfaat dan mudaratnya merokok. Tadi kita sudah bahas dari awal manfaatnya. Mama Mas Gilang pernah berpikir ya, satu rokok slop itu harganya berapa? Satu rokok slop harganya Kisaran ada yang 20.000 ya, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Kita kalikan ya, gampangnya satu slop ada yang harga 20.000 atau yang 10.000 aja lah, kita yang 10.000. Kalau satu hari habis satu slop berarti satu hari 10.000 kali 30 berarti berapa itu? 10 kali 300.000 itu satu bulan. Kalau rokoknya harga 10.000, kalau rokoknya harga 20.000 berarti sekitar 600 ya, 600.000 kalau rokoknya harga 20.000. Nah sekarang kalau satu bulan sudah habis 600, ketika 10 bulan sudah 6 juta, ya kan? Kalau satu tahun kan ada 12 bulan, berarti sudah sekitar habis berapa itu 6 juta, sekitar 7.200.000 ya, 7.200.000 selama satu tahun. Itu hanya untuk rokoknya Mas Gilang. Nah, pernah berpikir enggak dengan uang segitu Mas Gilang bisa beli apa? Uang 7.200.000 HP bisa, laptop juga bisa, yang second ya, sepeda motor yang second juga bisa ya. Nah, pernah berpikir enggak dengan 7.200.000 ya, kamu bisa habis rokok lagi, tidak terasa. Itu pun tentu kalau satu hari satu slot kan tidak mungkin, kadang pasti 2 slot, 3 slot, ya kan? Tinggal ngalikan, bisa membayangkan selama 2 tahun itu sudah uang berapa juta yang kamu berikan untuk merokok. Mas Gilang pernah berpikir sampai segitu? Belum pernah. Nah, dengan konseling Pak Uda ini Mas Gilang bisa berpikir, bisa manfaat, bisa mempertimbangkan ya. Pak Uda ya sebatas membantu ya, membantu, tergantung Mas Gilang itu mau enggak. Maksudnya dalam arti mau meninggalkan atau masih melanjutkan. Kalau mau meninggalkan ya silakan, kalau mau melanjutkan ya, kalau mengkode ya jangan. Tapi kalau Mas Gilang masih melanjutkan, Mas Gilang kan manusia kan? Ya. Mas Gilang tahu bedanya manusia dengan hewan apa? Terletak pada apa? Akal. Ada akal. Kita diciptakan oleh Allah SWT, dibedakan dengan hewan. Bedanya yaitu adalah akal. Nah, di akal ini kita bisa berpikir, kita bisa mencerna setiap segala apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita masak dulu di dalam otak, kita pikirkan dulu. Nah, sedangkan Mas Gilang sudah kita bahas manfaatnya rokok, terus apa mandaratnya rokok, apa segi negatifnya rokok untuk kesehatan, baik kesehatan maupun finansial, ya kan? Nah, rokok itu menurut kesehatan kan juga mengganggu kesehatan. Terus yang kedua mengganggu finansial. Terus yang ketiga adalah mengganggu orang lain lagi. Nah, kalau kamu rokok, teman kamu nggak rokok, kira-kira kamu mengganggu nggak? Nah, apalagi kalau umpama temanmu sesama teman rokok aktif itu maksudnya gini, saya umpama ini rokok, ini juga rokok. Jadi kalau sama-sama rokok kayak gini,
namanya rokok aktif. Tapi kalau saya rokok, yang teman saya tidak rokok, ini namanya rokok pasif, saya rokok aktif. Nah, kalau teman tidak rokok, kamu rokok, dan akhirnya juga berlalu. Nah, setelah Mas Gilang sudah mengetahui manfaat dan manfaatnya rokok, kira-kira Mas Gilang dengan sukarela mau bertanda tangan dan komitmen untuk tidak rokok lagi enggak? Dengan keseriusannya tanpa unsur paksaan? Tanpa. Oke, bisa langsung tanda tangan ya? Yakin ya? Tidak ada keterpaksaan dari Pak Uda loh ya? Kesadaran dari Mas Gilang sendiri. Ya. Mas Gilang ini untuk komitmen anti rokok. Tanda tangan, ditanda tangan. Sini Mas Gilang. Ini dibawa pulang dan nanti tanda tangan wali murid ya. Oke, kita untuk Mas Gilang besok dikembalikan ke saya ya. Iya. Nah ini terima kasih atas kesukarelaannya melakukan konseling individu. Sekarang apa yang Mas Gilang rasakan setelah konseling individu? Kenapa? Sudah merasa lega tentunya dan sedikit tersadarkan oleh bahaya dan buruknya rokok. Baik dan buruknya rokok. Oke, untuk komitmen selanjutnya Mas Gilang siap untuk meninggalkan rokok? Siap. Ya. Yakin ya? Yakin. Jadi Mas Gilang terima kasih, dengan harapan dan juga harapan dari Pak Buddha Mas Gilang bisa menjadi lebih baik lagi, jangan sampai mengulanginya lagi, merokok dan merokok lagi, karena Mas Gilang sudah tahu dampak manfaat segi positif dan mandaratnya rokok ya. Jadi jangan sampai merokok itu diulangi lagi, karena bakalan mengganggu kesehatan dan finansial, dan juga bakalan mengganggu orang lain. Nah Mas Gilang, untuk selanjutnya Mas Gilang sudah merasa lega? Sudah. Terkait masalah yang Mas Gilang alami? Iya, sudah lega ya. Nah sudah lega, dan Mas Gilang sekarang sudah fresh ya? Sudah. Kira-kira bebannya sudah berkurang apa masih menumpuk di kepala? Sudah berkurang. Sudah berkurang, alhamdulillah. Kalau sudah berkurang, besok tapi masih ada ya? Atau masih ada sedikit? Masih ada. Masih ada sedikit. Nah, dipikir lagi hingga bebannya dihilangkan. Ya, dengan konseling ini, terima kasih Mas Gilang. Kiranya cukup dulu konseling pada kesempatan ini, dan saya harapkan Mas Gilang tetap semangat, dan setelah konseling individu ini Mas Gilang menjadi lebih baik dan menjadi lebih fresh ya, dan tidak mengulangi rokok, entah di sekolah maupun di rumah atau di luar sekolah. Yakin? Sudah fresh ya? Siap ya untuk meninggalkan rokok? Jangan sampai mengulanginya lagi. Oke. Nah, terakhir, apabila udah selama melaksanakan konseling terhadap Mas Gilang ada kesalahan kata atau kesalahan apa, Pak Uda juga minta maaf ya. Semoga konseling yang dilakukan Pak Uda, Mas Gilang bisa mendapatkan yang terbaik dan bisa memberikan solusi atau wawasan sehingga Mas Gilang menjadi lebih baik dan menjadi lebih fresh lagi. Oke, sekian dari Pak Uda ya. Terima kasih Mas Gilang. Semoga lebih baik lagi.